Hari ini bakal jadi hari yang panjang. Ini bakal jadi perjalanan terlama saya dan terjauh saya selama ini. Nampaknya karena aduh, buset. Di sini itu angkutan umumnya kayak gitu ya, kayak mobil call, ngekor aja kita. Soalnya agak riskan juga kalau terlalu saya sendirian. Buset, ini nih sapi gede banget anjay. Itu asli gede banget loh. Oke teman-teman, sekarang itu jam 6:30 di penginapan ya. Nah, ini masih gerimis dikit-dikit. Habis hujan sih tadi sih. Oh ya udah enggak, itu ternyata tadi tetesan sisa ya. Ini saya langsung tembak ke Batu Raja. Jaraknya itu 110 kilo atau 3 jam. Rencana hari ini sih langsung ke Bakauheni ya. Jaraknya itu 460 kilo atau 11 jam. Cuman lihat sikon nanti. Soalnya kalau kita stay di Bandar Lampung udah gak ada hal yang menarik lagi. Kita kemarin udah nginep di sana. Kalau nginep lagi mau ngapain? Jadi pengennya sih langsung aja gitu hari ini ke Jakarta teman-teman. Sekitar 600 kilo lebih. Aduh, gimana ya? Bismillah aja deh, semoga kuat. Si Rama juga gak rewel, saya juga sehat. Nah kayak gini lah suasana kota Muara Enim pagi hari ya. Kotanya sih kayaknya mirip kayak, lah itu ada bapak-bapak tambang juga, kayak Lahat, jadi kota penghasil tambang. Ada PAMA juga di sini. Kemarin saya lihat ada karyawan yang berseragam PAMA. Nah, ini kita nyampe di jembatan apa nih? Ini jembatan Muara Enim lah. Pasti sungainya hitam di sini. Nah, ya kan? Ini hasil tambang nih. Ya semoga perusahaan-perusahaan di sini tuh memikirkan kesehatan masyarakat di sekitar ya. Jangan yang penting cuan aja. Kasihan juga masyarakat di sekitar. Ya, untuk perjalanan kali ini saya itu akan mulai dari Muara Enim, terus tujuan akhir itu Jakarta ya niatnya ya. Dan untuk jalurnya sendiri itu full via lintas tengah teman-teman. Jadi start dari Muara Enim, terus habis itu Batu Raja, Martapura, Kota Bumi, terus Bandar Lampung, dan tujuan akhirnya itu Jakarta. Nah untuk jaraknya sendiri itu sekitar 622 kilo. Tentunya ini udah sama jarak antar pulau ya, dari Sumatera ke Jawa. Dan untuk jalur motorannya sendiri itu mungkin hampir 600 kilo dan memakan waktu 14 jam menurut estimasi Google. Dan tentunya kita lebih lah ya. Nah simak saja untuk perjalanannya, kira-kira akan ada cerita apa aja, terus memakan waktu berapa lama dan berapa biayanya. Untuk saya sendiri udah sarapan teman-teman, sarapan roti sisa kemarin. Paling kan nanti kita berhenti ya cari cemilan lagi. Terus untuk motor ini bensin masih setengah tank ya. Jadi kayaknya ngisi di daerah Tanjung aja nanti. Kalau langsung ke Batu Raja juga nggak kuat karena masih 110 kilo, sedangkan ini setengah tank. Kalau satu tank mungkin kuat. Ini kemarin mengisi di Pagar Alam masih setengah. Ya ini untung habis hujan ya, jadi kayak nggak berdebu dan masih pagi juga kan. Coba kalau siangan nih, boleh palingan udah abu nih, abu terus yang lewat truk-truk. Jadi kita tuh sebisa mungkin keluar dari Muara Enim sebelum pada mulai aktivitas tambang lah, biar gak kena debunya ya. Untuk hari kemarin dan hari ini kita nggak ekspor dulu guys, karena saya juga ngejar waktu. Pengennya sih hari ini udah nyampe Jakarta ya. Makanya kemarin kita di Pagar Alam juga cuman lewat jalur tengah juga, jalur utama. Terus di Muara Enim juga kemarin kita lewat bentar di area kotanya itu pas kita balik ke Alfamart itu ya. Terus di sini juga ini udah lintas ke arah Tanjung terus Batu Raja. Nah beginilah perkampungan di daerah Muara Enim arah Batu Raja. Nah ini kasihannya kan kayak gini ya, tambang-tambang pada lewat sini, tapi gimana dengan
kesehatan warga di sekitar. Tuh pagar juga jadi hitam semua, rumah jadi hitam karena debu kan. Harus ada jalur tersendiri, mungkin dibuatin jalur buat truk-truk tambang sama mobil-mobil tambang. Jadi aktivitas pertambangan nggak mengganggu masyarakat di sekitar. Ini belum ada jam 7 loh, udah ramai loh. Udah mulai pada berangkat. Nih pekerja-pekerja tambang, seragamnya bisa kelihatan pakai rompi oranye gitu ya. Nah ini di sebelah kanan bis-bis untuk ngangkut pekerja teman-teman. Bis apa nih? Bus karyawan tuh. Oke, kita sekarang udah ada penyambutan tugu ya. Selamat datang di Tanjung 6. Nah, kita mungkin isi bensin di sini dulu aja, dipenuhin, baru kita akan gas ke Baturaja. Saya tadi hampir berusaha kepleset guys, cuman gak kerekam. Tadi pas saya mati kameranya, ini tanah, ini asli, ini aspal tapi atasnya tuh tanah. Aduh, mana habis hujan lagi. Untung aja nggak jatuh. Kita mampir dulu deh di Pertamina. Pertamax 25 pak. Terima kasih pak. Oke, kita udah ngisi Pertamax 25.000, sekarang udah penuh lagi. Jadi kita bisa langsung gas ke Baturaja, nggak usah berhenti-berhenti. Cuman minusnya di sini kita nggak bisa ngebut karena aspalnya dipenuhin lumpur. Jam 7 udah rame lagi. Belum ada malahan. Gila ini. Keras banget kehidupan kota ini. Oh iya guys, di sini tuh banyak banget mobil-mobil kayak gini nih. Hilux nih. Nih kanan nih kiri juga Hilux. Jadi kayak di belakangnya tuh ada buat naruh hasil tambang gitu kali ya. Mobil di sini bagus-bagus tapi pada kotor. No. Nih Innova. Bukan Innova nih ya, nggak tahu deh pak. Dan lihat traffic di depan, ada yang merah. Buset, buset, pantes macet. Sebelah kanan ada longsor. Bukannya longsor guys, ya kan? Buset, ngeri. Ya semoga segera diperbaiki deh. Musim hujan lagi ngeri-ngerinya ya. Kita nemu jembatan roboh, longsor di pinggir jalan. Padahal nggak dataran tinggi loh. Itu kan kayak rendah kan sebelah kanannya, sungai. Bukan kayak tebing-tebing gitu. Kena abrasi mungkin di tanah bagian bawahnya, gerusan sungai. Tadi setelah dari kemacetan itu kita udah ridingnya lancar. Udah makin sedikit lah mobil-mobil sama truk. Nah tapi untuk jalurnya itu masih sama ya, masih kayak dilewatin jalur tambang gitu. Jadi masih ada tanah-tanah di samping kanan kiri, terus banyak limbah juga. Kalau saya lihat di map sih ini bentar lagi kita emang udah mau keluar Tanjung Enim. Ya semoga jalurnya kembali normal ya. Dan di Baturaja saya nggak tahu Baturaja itu kota tambang juga atau enggak. Moga aja sih enggak. Jadi kita bisa riding dengan cepat lah, lancar. Kayaknya cuaca hari ini kurang tahu juga, kayaknya berawan mungkin karena sekarang itu jam 7.19 masih belum kelihatan ada cahaya matahari guys. Nah ini bisa dilihat sebelah kiri itu kayaknya lahan tambang. Itu hitam-hitam kayaknya batu bara mungkin. Itu mobil tambang ada yang lewat. Emang luas ya. Dari Lahat, Muara Enim, Tanjung Enim itu masih daerah tambang. Dan ini keluar dari Tanjung Enim masih ada lahan tambang kan. Emang luas mungkin lahan tambangnya. Dan masyarakat di sini kemungkinan kalau berlibur ya salah satunya ke Pagar Alam itu sih. Bukan salah satunya, paling dekat dan kayaknya satu-satunya ya. Opsi paling dekat itu Pagar Alam. Soalnya kemarin pas saya makan malam itu saya dengar ada perbincangan orang lah kalau habis berlibur dari Pagar Alam gitu. Kayak puncaknya Jakarta mungkin ya.
Jakarta kan gitu, kalau liburan ya ke puncak. Mau kemana lagi? Kalau nggak puncak, Bandung. Padahal bisa loh ke Lampung loh. Lampung punya destinasi wisata. Tapi Lampung udah dipenuhin sama orang Palembang. Katanya sih gitu ya. Jadi wisata-wisata di Lampung itu banyak banget mobil-mobil plat BG. Alhamdulillah nih jalurnya udah nggak ada tambang-tambangan lagi kita. Jadi bisa riding dengan cepat. Wah, ini kayaknya depan ada pasar nih guys. Pusat keramaiannya di Tanjung Agung kayaknya nama daerahnya ya. Oh iya, rumah warga sih kalau kanan kiri dilihat, tapi kayak pinggir jalannya tuh pada jualan gitu. Wih, rame ya. Nah, jadi jualannya tuh di pinggir jalan. Nggak masuk ke gedung atau ruko gitu, kayak pasar pagi mungkin ini. Oh iya, ini pasar pagi nih mah. Ya di Jakarta pun atau dimanapun itu sama sih, kalau pasar pagi ya di pinggir jalan. Oh iya, ada apa tuh, ada jajanan juga. Jadi gak cuman kebutuhan sayur sama rumah tangga ya, tuh ada roti, jajanan. Tapi traffic di Google Map nggak merah loh, cuman kuning aja. Itu pun di depan, bukan di sini. Kayak di sini kurang update juga nih sinyalnya. Oke, kita akhirnya keluar dari area pasar. Dan jarak menuju Batu Raja masih 66 kilo ya. Udah deket lah hitungannya lah ya, 66 kilo. Cuman maksud saya tuh dari tadi kita kayak belum ada progresnya belum signifikan lah. Nah, untuk jalurnya sih dari tadi lumayan jelek. Jadi jalurnya itu bergelombang gitu, bergelombang, terus ada beberapa lubang kayak ini nih. Nah, ini bergelombang lagi, depan ada lubang dikit kayak gitu. Walaupun ini jalur lintas ya, cuman karena sering dilewatin muatan yang berlebih, jadinya kayak gini. Ya kita jadi gak bisa cepat juga, nggak apa-apa deh. Yang penting tetap selamat, nggak jatuh juga. Dan udara di sini masih dingin ya, padahal udah jam setengah 8. Nampaknya karena buset. Aduh, buset. Pelek aman gak ya? Nggak kelihatan asli. Aduh, jalurnya parah banget asli. Kayaknya kita nggak bisa lewat sebelah kiri ya. Jadi kayak mendingan lewat ke arah, mepet ke ini kanan. Tuh kayak gitu. Semoga motor nggak ada kenapa-kenapa deh. Cukup dalam tadi guys untuk lubangnya. Harusnya di kamera juga kelihatan. Kapan kita keluar dari jalur ini? Saya kira tadi udah selesai kan. Oh iya, satu lagi guys. Jadi di sini itu angkutan umumnya kayak gitu ya, kayak mobil bak tapi belakangnya tuh kayak dimodif gitu loh. Jadi dikasih bak bangku penumpang gitu. Jadi saya jumpa itu ada ya lumayan banyak lah. Jadi bukan angkot ataupun bus gitu ya. Dan mobil proyek di sini ternyata masih banyak ya. Aduh, sampai kapan ini kita nyampe Batu Raja kalau jalurnya kayak gini? Ramai truk pula. Jangan ngambek-ngambek. Harus aman pokoknya. Hari ini kita akan riding jauh, kalau bisa ke Bakauheni. Nah, ini langsung disambut oleh tanjakan dan meliuk-liuk ya guys. Kita kayaknya udah keluar dari, kayaknya udah keluar dari area tambang. Walaupun masih ngelihat truk-truk yang lewat sih, tapi untuk kuantitasnya lebih sedikit lah. Terus untuk jarak ke arah Batu Raja masih
55 kilo 1,5 jam. Set, kayak masih panjang, kayak masih lama gitu loh. Kayaknya hari ini bakal jadi hari yang panjang. Lewat jalur tengah, riding 400 kilo. Ya, akhirnya kita nyampe juga di Batu Raja setelah jalan yang cukup bikin capek. Dan ternyata di Batu Raja itu juga kota tambang ya. Ya coba kita lihat aja deh nanti setelah Batu Raja tetap sama atau enggak. Kalau kota setelahnya masih kota tambang juga, berarti ya udah kayak gini jalurnya. Jalur kayak gini kayaknya saya cukup sekali aja nih buat melintas di sini. Ya cukup tahu lah ya ternyata jalurnya seperti ini. Untuk nextnya misalkan nanti ada touring ke Sumatera lagi, jalur tengah di bagian Sumatera Selatan ini enggak saya lewatin aja deh. Mendingan kita ke lintas barat atau lintas timur. Nah palingan kita ini nyari pom aja buat benerin HP-nya kan ini seharusnya ngadep ke arah sini gitu ya. Kalau ini kan udah geser ke arah atas, jadi perlu kita benerin gara-gara jalur seperti ini nih. Jalur rusak, bergelombang, berlubang, jadi geser sendirilah. Oh iya, BTW ini tangan jadi hitam ya, sebelah kanan juga jadi hitam. Ini efek mungkin kita lewat daerah tambang jadi kayak gini. Jadi sebisa mungkin kalau lewat daerah tambang itu semua badan tertutup, mulai dari muka, tangan, kaki, dan wajib masker. Itu wajib banget itu. Terus kaca helm juga ditutup, jadi nggak kena dampak dari tambang gitulah. Ya kayak gini suasana di kota Batu Raja guys. Jadi masih mirip-mirip kayak di Muara Enim sih ini. Walaupun jaraknya terpaut jauh, tapi ternyata sama-sama tambang juga ya. Walaupun kayaknya nggak semasif Muara Enim sama Lahat. Palingan kita isi pagi nih 20 kali, biar aman ke perjalanan selanjutnya. Kita tiap ketemu pom atau kita istirahat di pom, isi aja, nggak usah nunggu habis deh, daripada resiko di hutan nggak ada kan. Oke, kita mampir dulu aja teman-teman ke toilet. Buset, ramai banget dah. Ini toiletnya sebelah mana nih? Oke guys, jadi saya nggak jadi isi bensin ya, karena Martapura itu lumayan dekat 33 kilo, jadi bensinnya masih cukup. Nanti pas kita di Martapura baru kita isi penuh buat perjalanan ke Kutabumi. Dari Martapura ke Kutabumi baru itu lumayan jauh. Palingan ini kita butuh buat isi angin ban belakang sih, karena ban belakang udah agak mulai kempes nih. Cuman masih belum nemu tukang tambal ban atau apa gitu. Di SPBU tadi juga nggak ada isi nitrogen ya. Nah ini dari Tugu ini kita belok kiri menuju Lampung, menuju Martapura terlebih dahulu. 33 kilo lumayan deket lah. Sekarang jam 9.13 guys. Kita tadi udah istirahat sekitar 10 menit atau 15 menit mungkin ya. Minum, buang air kecil, sama ini benerin posisi phone holder. Udah cukup lah kita buat perjalanan berikutnya. Dan jalurnya nih kayaknya masih sama-sama rusak ya. Tuh berlubang, bergelombang. Aduh, beneran bakal jadi hari yang panjang ini. Semoga kita tetap fokus, diberi stamina yang kuat. Jadi hari ini semoga kita bisa ke Bakauheni. Nah ini untuk jalur masih mendingan lah daripada dari Muara Enim ke Batu Raja ya. Ya walaupun masih ada yang berlubang sama bergelombang, cuman masih luas jalurnya. Tapi ya kalau kayak truk itu masih sama sih, banyak juga nih truk. Nah ini kayaknya kita udah nyampe di kotanya Martapura ya. Waduh, Lampung Jakarta di situ. Oke, ini kita ambil kanan. Cuman kotanya kok singkat banget, atau kita harus belok kiri biar tahu kotanya. Sama buat isi bensin
Ini kita mesti isi sih, tinggal satu bar nih. Saya belok kiri dulu teman-teman. Cari SPBU terdekat di mana. Ternyata kotanya itu masih masuk ke dalam ya. Saya kira udah ada arah Bandar Lampung kanan, Jakarta kanan, jadi kayak seakan-akan udah keluar dari kota. Pas saya lihat di map ternyata masih lumayan jauh kita ke pusat kotanya, jadi aman lah. Ini bensin paling kita isi 30 mungkin buat perjalanan ke kota bumi. Kita ke kota bumi juga masih lumayan jauh, 133 kilo, 3 jam. Jadi kalau misalkan dari sini mungkin jam 1 mungkin. Nah ini untuk tanamannya apa nih? Oh ini singkong nih. Singkong, cuman ada apa lagi tuh? Sawah. Oh, ada air kayaknya. Nah jalannya kayak gini nih, kayaknya sawah tanda hujan, jadi buat sawah yang nampung hujan doang. Tuh singkong kanan kiri ya. Dan Martapura ini masih ikut di Sumatera Selatan. Kalau kita udah di kota bumi baru udah di Lampung. Oke teman-teman, kita ada isi bensin Pertamax 25 ya, hampir penuh tadi. Terus udah ganti baterai kamera juga. Terus pas ngecek kotor ternyata. Habis ini akan saya tunjukin klipnya nih. Ini gara-gara baterai habis, saya jadi tahu kalau habis melintas di kota-kota tambang tadi jadi kotor banget nih, dengan full debu nih. Oke, kita ganti baterai dulu. Nah itu tadi teman-teman, jadi emang melewati kota-kota tambang itu melelahkan ya. Di samping jalannya yang berlubang dan bergelombang, debu itu juga banyak. Ya untung kita pakaian semua ketutup, jaket kita rapat, sarung tangan ya, walaupun tangan di telapak saya kayak gini ya, jadi kayak masih kotor nih. Tapi yang penting muka aman sih. Oh ini kota baru sebutannya nih, atau emang kotanya itu baru? Khas Sumsel banget. Ini ada RS juga, IGD 24 jam tuh. Ini udah udah mau keluar kotanya sih harusnya nih ya. Iya sih, bukan di tengah kota lagi nih. Indomaret menggoda ya. Oh iya, beli air minum. Beli air minum udah habis. Sama beli roti deh. Kita belum makan dari tadi pagi. Udah makan roti sih, maksudnya masih kurang gitu. Cuman 2 potong doang, 2 potong kecil. Oke teman-teman, habis beli ini roti 2 sama aqua 1, habis 14,5. Ini kita ngasuh dulu. Oke guys, kita udah istirahat di Indomaret. Nggak istirahat sih ya istirahat cuman bentar lah. Nggak duduk juga, berdiri doang karena nggak ada kursi. Ya, cuman makan roti sama minum udah. Beli air mineral karena yang sebelumnya udah habis 14.500. Bismillah, semoga bisa sampai Martapura nih, nggak usah berhenti lagi. Jam 1 kita Martapura, sampai kota bumi jam 1. Terus makan siang, nanti selesai makan siang mungkin jam 1:30 langsung lanjut ke Bandar Lampung. Semoga jalannya bagus walaupun nggak ngarep. Baru aja diomongin langsung kayak gini kan. Cuman kita ngarepnya yang nanti ke depan ya. Kita lihat aja deh nanti kayak gimana jalurnya. Isi angin belakang pak. Depan masih aman, belakang sih pak. Makasih pak ya. Oke, kita udah isi angin, udah bawa bekal, masih sisa 1 roti. Tadi dimakan 1, air mineral udah, terus bensin udah, jadi aman semua. Insya Allah tinggal kita gas menuju kota bumi. Oh ini ada Masjid Agungnya Martapura nih, Masjid Agung Sabilul Mutakin. Ternyata di pinggiran ya, bukan di tengah kota. Asli ini jalurnya bergelombang banget. Tuh ada Tugu juga tuh, Adipura. Ini gara-gara sering dilewatin muatan nih. Lebih parah dari
jalur lintas yang barat. Barat mah malah bagus, kecil, sepi juga. Mungkin berarti muatannya tuh fokus di sini kali ya. Di sini sama jalur lintas timur mungkin, atau malah fokusnya justru di sini. Di sini kita itu udah di jalur lintas dari Martapura ke arah Kota Bumi ya. Dan di sini tuh untuk perkampungannya sedikit, terus juga jalurnya sepi. Pemotornya paling warga lokal. Nah ini saya ngikut sama mobil aja sih. Oke, ini belok, kita ngikut mobil depannya aja, ngekor aja kita. Soalnya agak riskan juga kalau terlalu saya sendirian di jalur ini ya. Pokoknya kita tetap berpikir positif sama tetap waspada. Terus ya fokus aja sih. Kalau misalkan mobilnya belok ke arah mana, kita langsung gas lagi, nyari barengan lain. Kayak gitu paling caranya ya. Untuk jalurnya sendiri, kontur jalannya masih sama kayak sebelumnya, bergoyang ya, apa namanya, nggak rata lah, tapi lubangnya lebih dikit. Kita nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngikut mobil daripada nggak ada barengan. Nah, truk di sini sama kayak yang jalur lintas barat, ngangkutnya ngangkut sawit, bukan ngangkut hasil tambang lagi ya. Kita ngekor sama mobil lain karena mobil yang tadi masih di belakang macet karena ada banyak truk. Oke guys, kita sekarang itu jam setengah 12 dan kita masih ngekor di mobil van Daihatsu ini ya. Sekarang itu udah nyampe di Baradutu. Cuman kalau saya lihat di map itu nama daerahnya apa ya, kayak Kabupaten Banjarmasin gitu. Sampai di Kalimantan kita. Mirip-mirip nama daerah. Nggak tahu nama daerahnya guys. Yang penting kita masih di jalur lintas sekarang. Terus jarak ke arah Kota Bumi itu masih 66 kilo. Ya lumayan lah, 1,5 jam ya paling. Bener jam 1 jam setengah 2 mungkin kita nyampe. Dan ini kayaknya udah mau mulai hujan. Ada teletik itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya, gerimis, nggak sampai gerimis ya, pokoknya itulah udah mulai ada turun bintik-bintik air hujan. Kita gas aja dulu, mumpung ada barengan. Kita enak di belakang dia karena dia tuh jago juga. Jadi buka jalan kita tinggal ngikutin, dia nyalip kita ikutin, udah pasti aman itu. Inilah suasana hari Senin di Tiuh Balak. Nah itu ada tugunya juga. Itu kalau dilihat apa tuh, kapal sama petani ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Ada pom juga kalau mau ngisi, cuman saya masih aman, baru berkurang 1 bar. Ini sampai Kota Bumi kayaknya bisa sih. Oke, kita yang ekor lagi di mobil van Daihatsu. Oke guys, kita udah nyampe di Selamat Datang di Lampung Utara. Sekarang itu jam 11.56, jam 12. Berarti tadi yang keramaian itu Kota Waikanan. Saya tadi baca pas selamat tinggal ya, pas kita mau masuk Lampung ini ada gapura selamat jalan Waikanan. Jadi jalan dari arah Martapura ke arah Lampung Utara ini bisa dibilang lancar, halus juga, cuman nggak semulus lintas barat ya teman-teman. Ada beberapa yang kayak berlubang gitu, bergelombang, cuman berlubangnya dikit daripada pas di Muara Enim. Itu kan banyak tuh. Kalau di sini berlubangnya dikit, cuman bergelombangnya lumayan banyak. Tapi lancar kok. Terus untuk masalah keamanan, ternyata pas sepinya itu di antara Martapura ke arah tengah. Jadi pas ke arah tengahnya terus sampai Lampung Utara ini bisa dibilang cukup aman karena banyak kampung kanan kiri.
dan lalu lintas juga nggak sepi-sepi amat. Cuman tadi karena saya belum tahu jalurnya kayak apa kan, jadi saya tetap ngekor sama mobil van Daihatsu. Untuk kondisi badan saya sendiri sebenarnya udah pegel, cuman ya karena kita hari ini lumayan jauh ridingnya, jadi nggak istirahat deh. Kita juga belum tahu kontur jalur tengah ini kayak gimana, paksa aja. Yang penting apa ya, tetap fokus. Kalau ngantuk ya visor helm dibuka. Terus kalau jalanan halus dan landai kita coba sambil berdiri biar ada peregangan juga. Selebihnya itu ya udah kita tinggal gas aja. Nah, kalau ini nama daerahnya Bukit Kemuning, guys. Masuknya Lampung Utara. Ini kita ke arah kiri. Kalau lurus itu Liwa Bengkulu. Nah, kanan itu ke arah Krui ya. Kita ke arah kiri. Semoga mobil van-nya belok kiri juga. Jadi kita tetap masih ada barengan. Oke, nah ini ada Tugu Bukit Kemuning, Tugu Pahlawan juga. Itu kayaknya pahlawan atau petani ya. Nah, ini kayaknya pusat keramaian di Bukit Kemuning. Pasar Bukit Kemuning. Ada BRI. Udah lengkap lah ini. Cuman kayaknya kita nggak lewat pusat kotanya, jadi langsung lintas saja. Di Senin ya sosok lah, nggak lumayan rame, nggak sepi juga. Kita salip aja mobil van-nya. Kita istirahat dulu sambil makan siang di sini. Masih jauh nanti. Tujuan saya itu sampai Bakauheni, bukan cuma Bandar Lampung terus nginep. Kita gasin dulu aja deh sampai Kota Bumi. Oke, kita gaskan menuju Kota Bumi. 1 jam dari sekarang, sampai sana jam 1. Bismillah. Oke Pak, ini posisi lagi ada di, kurang tahu namanya apa, tapi lagi ada pembangunan jembatan ya, jembatan baru nih. Yang lama mungkin sebelumnya di situ atau mungkin di sini tapi diperbarui. Nah, kita masih sama mobil van yang tadi nih. Kita kayak salip-salipan. Jembatannya khas-khas Sumatera Selatan, Palembang, warna merah. Padahal ini udah masuk Lampung. Untuk jalurnya dari kecamatan yang tadi saya lupa namanya apa, cenderung lebih aman sih. Udah nggak ada lagi hutan-hutan terus sepi gitu, nggak ada. Jadi saya juga lebih tenang ya pas berkendara. Udah enjoy gitu, udah lepas. Ini paling dikit lagi udah nyampe Kota Bumi, tinggal 20 km. Dan sebenarnya perjalanan kita masih setengah ya. Saya belum nembak kalau ke Bakauheni itu berapa kilo lagi, tapi yang penting kita fokus nyampe di Kota Bumi terlebih dahulu. Istirahat, makan, dan lain-lain, baru nanti kita lanjut lagi. Isi bensin sekalian. Wah, ini jagung semua nih. Luas banget ya. Tadi saya nemu ada jagung, terus habis itu singkong juga teman-teman. Emang di lintas tengah ini rata-rata kalau nggak singkong, jagung. Nah, ini singkong. Kalau padi nemu juga, cuman kecil. Tadi pas ke arah Batu Raja dari Muara Enim ya, kecil, itu pun kayaknya tanda hujan, jadi nggak dari aliran sungai lah. Nah, habis dari jagung ketemu sawit. Kalau sawit sih kemungkinan kan punyanya PT ya. Jagung juga bisa jadi punya PT sih, bukan punya warga sih. Soalnya kalau sawit kan masanya harus gede gitu. Nah, ini sebelah kanan singkong nih. Udah tumbuh subur nih yang sini, yang kanan. Oke, ini paling bentar lagi nyampe Kota Bumi, tinggal 20 menit doang. Nah, baru aja diomongin, kita udah nyampe di Kota Bumi. Wih, gokil. Selamat atas saya sendiri udah berkendara 6 jam ya hari ini. Cuman istirahat di mana? Di Batu Raja sama Martapura, itu pun ya berdiri dong, kencing, isi bensin, ganti HP, ganti ini baterai kamera, sama beli air mineral, udah nggak sampai duduk. Oke Pak, kita sampai di Kota Bumi jam 1.06 ya. Tadi saya berhenti dulu di masjid buat buang air kecil dan lain-lain.
Terus sekarang PR kita itu cari makan, isi bensin nanti aja. Nanti ke arah Bandar Lampung ada harusnya. Terus tadi saya juga udah cek kalau perjalanan ke arah Bandar Lampung itu 3 jam lagi. Jadi kuat-kuatlah diri saya dan Ramah, karena perjalanan kita masih jauh dari Bandar Lampung. Nanti kita ke arah Bakauheni masih ada 2 jam. Jadi ya hari ini bakal jadi hari yang panjang. Ini bakal jadi perjalanan terlama saya dan terjauh saya selama ini. Terjauh saya dulu itu pas dari arah Dieng ke Bandung ya, itu 380-an kalau nggak salah. Itu aja udah kerasa capeknya minta ampun, karena jalurnya juga menyapekkan ya. Karena melihat liuk jalur selatan yang dari arah Ciawi atau Cimahi ya, Cimahi lupa saya namanya, ke arah Bandung itu bener-bener 2 ruas doang, tapi isinya tronton semua. Fast food yang simpel aja. Sip, makan dulu. Oke guys, kita ada makan di namanya apa nih? Ya, Saka Fried Chicken ya. Tadi makan sama nasi 1 sama dadak 1, dadanya gede. Habis 15.000. Minum saya pakai punya saya sendiri. Nah, sekarang perut udah keisi. Sekarang itu jam 1.47 ya. Kita udah telat berapa menit. Tadi saya kan targetkan jam setengah 2. Gak masalah deh, karena kan tadi masih nyari makan juga. Terus habis itu kita nyari rute juga. Bukan nyari rute, lebih tepatnya nyari pemberhentian ketika mau beli tiket kapal. Nah, untuk konsumsi bensin ini masih sisa 1 bar ya. Ini perlu ngisi sekali lagi 30 mungkin. Habis itu nanti baru kita bisa gaskan menuju Bandar Lampung. Nah, ini kenapa saya berani lanjut lagi. Biasanya kan kalau sore saya itu udah stop ya, terus cari penginapan gitu ya, karena ini jalurnya saya udah familiar. Dan jalur Bandar Lampung ke Bakauheni itu aman karena rame, jalurnya gede juga, nggak hutan-hutan banget, nggak hutan malah ya, paling kayak kebun sawit terus jagung ya gitu. Jadi terang lah, banyak temannya juga, jadi aman. Terus juga di samping itu ya mau ngapain lagi kita nginep di Bandar Lampung. Bawanya udah males gitu loh, udah pulang itu pengen cepet-cepet. Beda sama berangkat kayak nginep sehari itu masih semangat, besok mikir mau kemana. Kalau ini udah enggak, nginep besok ya mau pulang, mau ngapain lagi. Oke, palingan kita nyari ini dulu, SPBU dulu. Nah, ini kita lanjut aja dulu, kita ambil yang kiri jalan. Tadi saya lihat di Google Map itu ada yang kiri jalan, dan ini jalannya Masya Allah. Kita goyang. Gila ini asli. Sering dilewatin kendaraan proyek pasti. Buset, goyang banget. 30 mbak, 30. Makasih mbak. Wih, langsung enteng tarikannya. Wuhu, gaspol menuju Bandar Lampung, lanjut Bakauheni, lanjut Jakarta. Akhirnya pulang juga cuy. Oke teman-teman, sini kita udah berkendara sekitar 1 jam ya. Tadi kita berangkat 1.40-an lah, sekarang 2.50. Dan di sini saya kurang tahu nih nyampe di mana. Cuman kalau di map itu kita ngarah ke Gunung Sugih ya. Dan jalurnya dari Kota Bumi menuju Bandar Lampung ini cukup melelahkan ya. Melelahkannya itu bukan karena melihat liuk naik turun, bukan, tapi karena jalurnya bergelombang banget asli. Jadi satu jalur kayak gini, nah kayak gini nih, itu kelihatan banget gelombangnya. Nah, yang tengah ini agak timbul ke atas, terus yang kiri ini agak cekung ke bawah. Begitupun yang mepet kanan itu cekung ke bawah, yang sini tuh kanan. Karena sering dilewatin kendaraan-kendaraan proyek, dan ini tuh ya jalur utama juga, jalur lintas. Dari sini menuju Bandar Lampung itu masih
60 kilo teman-teman, atau 1,5 jam. Buset, ini nih sapi gede banget anjay. Itu asli gede banget loh. Dari kiri ke kanan tuh penuh, terus punuknya gokil. Itu kayaknya sampai ujung tuh. Ada berapa ya itu ya? No, di depan juga ada, ya kan? Ada 5 mungkin. 2, 3. Ya, banyak banget anjay. Dari mana ya kira-kira ya? Peternakan mana yang ada sapi segede itu? Dari Lampung kah atau dari Palembang? Oke guys, kita udah nyampe Bandar Lampung ya. Tadi pas mau deket Bandar Lampung, titik poin tengah kotanya saya hapus. Jadi sekarang kita udah ngarah langsung ke Bakauheni. Jaraknya itu 90 kilo atau 2 jam. 2 jam berkendara, langsung kita disambut 2 jam lagi ke Bakauheni. Gokil, 4 jam nih kita. Nampaknya perlu istirahat bentar lagi nih. Bentar aja buat ganti batu kamera sama ya ngeregangin badan bentar, sama pakai minum atau apa gitu. Akhirnya bisa. Sumpah saya sempat gak yakin loh. 468 kilo kalau gak salah dari Muara Enim ya. Ini perjalanan terjauh saya nih. Sampai 400 aja udah terjauh, apalagi ini kan 468 tambah nanti pas dari Merak ke Bintaro 100. Jadi 568 atau lebih lah. Merak ke Bintaro kan 100-an lebih ya. Hampir 600. Cuman kalau di Google Map bisa 600 lebih karena kan jarak dari Bakauheni ke Merak itu dihitung juga tuh. Bisa buat thumbnail. 600 km riding. Nah, ini udah nyampe di balai karantina. Jadi tempat belinya itu di sini nih. Oke, sip. Iya. Oke, teman-teman. Kita udah berhasil beli tiket. Valid itu informasi dari Kompas ya. Patokannya dari Kompas aja deh kalau mau beli tiket Parigi. Nah, ini jarak ke pelabuhan masih 7 kilo, tapi kita udah nyantai. Udah beli tiket teramankan. Jadi sekarang PR-nya itu apa ya? PR-nya mungkin nyari ATM kalau ada ATM. Kalau ada ya di pelabuhan ya. Kalau nggak ada ya udah kita nggak ngapa-ngapain. Yang penting masih ada minum gitu. Wih, cakep juga ternyata ya. Kalau dari arah sini, dari arah Lampung, Bakauheni. Kemarin kita nggak ngeliat yang di sana. Wih, ini gokil juga loh. Jalan turunan terus laut tuh pasti mantap dimanapun itu ya. Di arah Sumatera, maksudnya di Sumatera pesisir barat. Di sini pun cakep. Lampung yang ke arah Bandar Lampung juga ada juga tuh, cakep juga. Oke, udah nyampe kita. Tinggal scan. Mana ya scannya ya? Reguler. Oh sini. Khusus. Yang mana ya? Cek. Coba, bentar. Mbak, ini yang mana ya? Pintu masuknya, yang kapalnya? Nanti sebelah kanan, pasti nanti ada yang ngarahin juga. Sebelah kanan. Oke, makasih Mbak. Oh. Pak, langsung aja. Sebelah kanan ya? Nah, kalau nggak telat kan kita bisa ikut ke atas nih. Kalau kemarin kasusnya itu kita telat. Kasih Bang. Oke,
Oke, naik kita. Wuh. Pulang ke Jawa. Ya. Sini atau sini? Masuk. Oh. Oh, sini ya. Oke, sekarang jam 9.13 ya. Kita udah nyampe Merak. Nah, ini tinggal nunggu diturunin, langsung kita tancap gas. Oke. Udah bisa dilewatin. Sip. Kita touchdown juga di Jawa. Oke, sampai jumpa lagi Pulau Sumatera. Terima kasih atas kenangannya selama 5 hari ya. Oh, salah ya, salah lewat kita. Oh, alhamdulillah kita dapat sampai juga di Jawa dengan selamat guys. Sangat bersyukur sekali karena pengalaman pertama riding di Sumatera sendirian. Dan hari ini kita rekor banget sih ini. Jadi tadi saya udah ngecek dari apa kotanya, saya lupa, Muara Enim ke Bakauheni itu sekitar 480-an kalau nggak salah ya. Terus kita hari ini riding itu 111-an lah, 100 berapa, 117 kilo ya, pokoknya total itu sekitar 570. Wih, hampir 600 kilo. Gokil. Dan kalau dijumlah sama kapal sudah pasti 600 lebih ya. Cuman untuk ridingnya ini hampir 600 lah. Gokil nih, kuat bener nih anjir. Rama Supra anjir, gokil, bersama Supra melintasi dunia. Akhirnya kita nyampe juga guys. Gak nyangka dari tadi pagi kita di Muara Enim, sekarang kita udah di Alam Sutra dan bentar lagi nyampe Bintaro. Tadi pagi kita jam 6, sekarang jam 12.16. Jadi kemungkinan sampai Bintaro jam setengah 1. 19 jam kita di jalan. Oke guys, paling kita berjumpa di loreng selanjutnya. See you.